saya ada utang di salah satu bank lagi. Itu masih kurang 3,5 juta. Hari itu saya dapat penagihan, Mbak, waktunya bayar angsuran. Nah, oh iya Mbak, dan PD-nya saya bilang begini, coba cek hutang saya masih berapa. Saya seingat saya masih 3,5 juta. Terus bentar ya Mbak, saya cek, sudah dicek. Oh maaf ya Mbak, hutang Mbak sudah lunas. Lunas tanpa saya bayar 3,5 juta. Tepuk tangan Pak, luar biasa. 3,5 juta? Iya. Lunas. Itu ke bank ya? Iya. Bukan pinjol ya? Bukan, saya nggak punya pinjol. Oke, jangan Mbak. Iya. Terus beberapa hari kemudian ada uang masuk ke rekening 500.000. Terus sekitar 10 atau 12 hari ada uang lagi masuk 5 juta. Terus ada uang masuk lagi 10 juta. Pokoknya itu berturut-turut beberapa hari. Nah, saya cuman menjalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ada bawang putih. Nama? Yohana dari Lampung. Yohana dari Lampung. Iya. Lampungnya mana Mbak Yohana? Pringsewu. Pringsewu. Iya. Oke. Belah mananya Waikambas? Masih jauh, kalau Waikambas ke kanan. Kita dari Bandar Lampung lurus aja. Oke, lurus saja. Mbak Yohana? Iya. Mbak asli warga Lampung, kelahiran Lampung, atau Mbak dari mana asal aslinya? Kalau orang tua dari Semarang, cuman saya sudah lahir di Lampung. Mbak nggak ada keturunan dari timur-timur, NTT, Enggak. NT gitu nggak ada? Nggak ada. Oke. Mbak, apa hajat yang sudah terkabul? Banyak sekali. Coba lihat kamera itu Mbak. Banyak sekali hajat saya yang terkabul. Salah satu di antaranya? Salah satunya keluarga kami punya anugerah, punya hutang di sebuah bank. Berapa triliun? Tidak banyak sih, cuman 160 juta. Oke. Aset yang dijaminkan itu yang satunya 2M, yang satunya diminta lagi surat satu lagi, itu nominalnya sekitar 500 juta. Jadi 2,5 M ya aset yang ketahan. Dan waktu padahal utangnya cuma 160 juta. Oke. Terus kan kita masih punya anugerah nih. Saya lihat YouTube. Nah, ketika itu kok ada Pak Haji. Nah, saya masih mikir, bener enggak sih ini? Kata saya gitu kan Kak. Nah, saya masih nggak yakin kan. Cuman apa bener sih kok bisa pada lunas, pada kabul hajatnya gitu. Terus itu sekitar 20 Agustus saya lihat itu. Terus kita setiap tanggal 25 kita wajib ke bank. Ngapain tuh? Kita harus pelunasan atau harus setor uang. Kalau kita nggak punya uang, kita bikin pernyataan di atas materai. Nah, itu kan kita bikin, aduh kalau udah tanggal 25 udah deg-degan ya, udah nggak deg-degan lagi, deg-degan ya. Bentar, Pak. Bu, Pak, tadi sekitar 3.000 orang yang nyimak pada punya utang. Pantau terus. Nah, terus itu tanggal 23 saya mulai mandi pandan. 23 Agustus? Iya, saya dan mbak saya awalnya yang mandi pandan. Nah, terus tanggal 25 kita wajib nih ke bank. Kita datanglah baru 2 hari mandi, 25 kita ke bank. Kita 25 ke bank, cuman saya bilang gini sama mbak, yuk kita apa namanya, kita kan masih punya alat kelamin, kata saya gitu. Jadi kita sebelum turun dalam mobil, kita rogoh dulu nih. Apanya mbak? Itunya. Nah, terus apanya mbak? Alat kelamin kita. Alat kelamin. Terus saya tutup mobil dengan sikut ya. Ini. Mbak habis nyolek nih? Iya. Nggak berani untuk pakai tangan? Nggak. Takut pintunya rusak? Nggak, itu kan buat seseorang. Buat seseorang, oke. Mbak habis nyolek, tutup pakai sikut, jeder, ya kan? Tangan ngepol. Udah kayak gitu. Saya buka pintu kaca bank itu, saya pakai sikut lagi nih. Giniin. Terus apa nggak curiga tuh? Enggak lah. Enggak ya, oke. Terus abis itu saya ketemu dengan pimpinannya. Kan biasa kita langsung ngadep dengan pimpinan. Sudah gitu, saya salaman. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Nah. Nyoleknya pakai tangan kanan? Iyalah. Kan kita salamannya tangan kanan. Halo Pak, apa kabar? Kalau tangan kiri kita salamannya gimana? Iya juga sih. Terus kita salaman pakai tangan kanan. Terus itu kan yang biasanya istilahnya galak banget ya. Kita mau masuk aja udah. Nah, di situ saya mulai saya pede aja masuk. Orang kita niatannya masih punya aset, kita masih yakin kita bisa bayar.
Udah gitu saya salaman, saya dipersilakan duduk nih sama Mbak waktu itu. Terus habis itu dia mulai melemah, nggak seperti biasanya. Nah Biasanya terus galak. ya biasanya galak. Itu kan harus di tanggal itu kita bawa uang. Kita cuman bawa harga diri, nggak bawa uang waktu itu. Harga diri sama nyali. Yakin aja Yakin. pokoknya. Nah Terus saya terus kata kepala banknya, ya udah Mbak, gimana ini Mbak? Berapa yang Mbak bawa? Pak, saya belum bawa uang, tapi saya masih punya kesanggupan bayar dan saya pasti bayar, kata saya gitu. Terus waduh Mbak, saya cuma bisa kasih kesempatan terakhir, kata dia gitu. Ya sudah, saya buat perjanjian dengan Mbak saya di atas materai biasa nih, Ya. teken kontrak lagi. Iya, Nah, teken kontrak. terus di akhir bulan kita harus kalau enggak lelang. Lelang. Nah, sudah itu selesai ini kita bikin tanda tangan, kita pulang nih. Tapi kita diharuskan di bulan depan wajib lunas. Wow. Nah. Sisa berapa itu utang? Hutang itu masih 155. Masih 155. Baru bayar 5 juta. Kan gini, 10 juta. kita kan itu harus tutup lunas, nggak boleh diangsur. Oh, Gitu, oke. karena kita kan pakai jatuh tempo. Nah, kita kena COVID waktu itu, terus usaha collab. Nah, jadi kita jadi tersendat lah istilahnya. Oke. Nah, sudah itu pas di tanggal 25 itu kan sudah terpampang nih, kita nggak ada uang. Lelang. 25 bulan depannya. Ya, iya, Setelah kita- 25 bulan Agustus, 25 bulan September, lelang. Nah, muncul kita berapa hari sebelumnya sudah sudah diberitahu. Oke. Nah, saya pikir gini, kita yakin niat kita baik. Terus pihak bank juga 5 orang datang, ibu yang nemuin. Bu, udah nggak apa-apa Bu, nggak usah sedih. Sebelumnya itu kita paksain datang tempat Pak Haji, kata saya gitu. Berangkatlah saya dengan modal nekat dan modal map aja ya, Google Map. Ke sini. Ke sini. Bulan September. Iya. Oke. Saya bawa mobil sendiri, dari Lampung. Terus saya sedekah WC sebelumnya. Saya bilang ditanya, "Mbak, kok banyak sekali?" katanya yang penjaga WC. Terus saya bilang gini, "Saya kepengen cari alamat ini, saya belum pernah. Saya kepengen ketemu dan malam ini harus ketemu dengan Bapak ini," kata saya gitu. Oke. Tapi saya nggak sebut nama. Nah, terus iya, amin, lancar perjalanannya Mbak, pasti ketemu. Nah, saya sampai sini setengah 10 malam. Posisi ramai sekali di bawah. Saya sudah nggak yakin nih bisa naik. Oke. Tapi saya bisa naik dan bertiga dengan ibu dan Mbak. Kita langsung naik, bisa ketemu Pak Haji, langsung kabul itu. Nah, terus berapa hari kemudian kan saya ada utang di salah satu bank lagi. Iya. Itu masih kurang 3,5 juta. Oke. Hari itu saya dapat penagihan. "Mbak, waktunya bayar angsuran." Nah, "Oh iya Mbak," dan PD-nya saya bilang begini, "Coba cek hutang saya masih berapa." Saya seingat saya masih 3,5 juta. Iya. Terus bentar ya Mbak, saya cek. Sudah dicek. "Oh maaf ya Mbak, hutang Mbak sudah lunas." Waduh. Lunas tanpa saya bayar 3,5 juta. Tepuk tangan Pak. Luar biasa. 3 juta setengah. Iya. Lunas. Lunas. Itu ke bank ya? Iya. Bukan pinjol ya? Bukan, saya nggak punya pinjol. Oke, jangan Mbak. Iya. Terus beberapa hari kemudian ada uang masuk ke rekening 500.000. Terus sekitar 10 atau 12 hari ada uang lagi masuk 5 juta. Terus ada uang masuk lagi 10 juta. Pokoknya itu berturut-turut beberapa hari. Iya, Hari. iya, iya. Nah, saya cuman menjalani mandi pandan. Saya kan Nasrani. Oke. Jadi saya cuma senyum, mandi, saya baca kitab suci. Nah, setelah itu pagi saya sedekah subuh sekitar jam 3 atau setengah 4 itu saya transfer ke sini. Oke. Walaupun nominalnya nggak besar, tapi saya nggak pernah bolong. Gitu. Oh. Sepunyanya saya. Gitu. Pokoknya tiap hari ada, pasti harus saya transfer. Iya, iya, gitu. iya. Nah, terus saya kasih makan semut. Saya kasih makan kucing. Jadi saya kemana-mana bawa makan kucing. Makan kucing. Iya, saya bawa makanan kucing kemana-mana. Kalau burung, karena saya nggak sempet ya kalau burung. Saya paling ke ibu yang kasih makan burung dengan jemur pakai tampah, Iya, diisi iya, iya, nasi iya. itu. Nah, terus ada lagi yang menakjubkan. Jadi itu batal lelang. Batal lelang, saya 1 jam sebelum proses lelang saya dapat uang 25 juta. Wow. Saya ganjel, saya masukkan ke bank. Oke. Iya, jadi batal. Dan terus pihak bank yang dari pusat nelpon saya, malah dia yang ngajarin, "Ya udah Mbak, sekarang kalau Mbak punya berapapun angsur boleh, nggak harus semua." Iya, iya, iya. Saya menjalani ilmu RDI. Semangat banget. Maaf ya, habis live privat ya karena tanggung.
diajak putus tanggung. Jadi kita kelebihannya privat jadi gini Pak, kalau belum tuntas biasanya kita belum selesai. Jadi kita bisa ngobrolnya 5 jam 4 jam, tapi pasti terkabul itu. Nah tadi kan udah tanggung, kok lama tapi nggak apa-apa. Nah setelah saya pelajarin dari yang privat tadi, nggak taunya 100% hajatnya terkabul itu cuma satu Pak, yaitu dia tidak pakai celana dalam atau celana dalamnya yang ada kancingnya. Celana dalamnya ada kancingnya. Udah tahu belum celana dalamnya ada kancingnya? Ini kayak gini nih. Gak apa-apa. Ada kancingnya. Ada kancingnya. Kalau nggak mau di jadi gini, celana dalamnya beli yang ada kancingnya. Biasanya mereknya yang paling mahal, Mark and Spencer. Ya, Mark and Spencer atau merek apalah yang paling mahal. Itu ada kancingnya. Jadi nanti kancingnya 2 dibuka. Jadi ini kantongnya dibolongin. Jadi nanti ngerogol langsung bisa masuk. Tapi kan masih terhalang, kurang bebas. Mendingan murah meriah nggak pakai aja. Nggak apa-apa. Tadi saya tanya ya 100%. Dan ini transaksinya di atas 100 miliar. Bukan transaksi abal-abal yang jutaan Pak, bukan. Kedua, dia punya anak tercinta, itu ngeyel mulu. Nah kalau dibolak-balik ke toilet kan anaknya curiga, apa sih mama bolak-balik. Nah mamahnya nggak pakai celana dalam, dasternya dibolongin, rogoh langsung, pegang rambutnya, ranking, rajin sholat, rogoh mamanya taruh di pipinya. Sayang, kamu mau Indomie gak? Mau mah. Ada rasa apa mah? Ada rasa alat kelamin mau gak? Tapi itu anak Pak, setelah disuwuk sama mamahnya, nggak sampai 9 hari, itu anak yang seumur hidup belum pernah baca Quran. Dari selesai ngaji dulu waktu kecil di pesantren, sekarang dibaca Quran. Makanya tadi dia cium tangan, Pak Haji makasih Pak Haji wasilahnya. Tuh. Kedua, anaknya ngelamar nggak ada panggilan, ngelamar nggak ada panggilan, sama mamahnya disuruh pakai dasar, selalu disiap kepalanya, kamu diterima ya. Misalkan diterima di jam sostek atau diterima di BPJS atau apa, suwuk pegang. Kan dia nggak tahu tuh kalau mamahnya habis ngeremas, kan dia nggak tahu kan. Jadi sepertinya kayak kasih sayang, padahal kasih sayang selakangan. Dan kata mamanya tadi bilang, alhamdulillah Pak Haji diterima dengan gaji sebulan sekarang 12 juta. Makanya tadi mamanya bilang, Pak Haji saya mau izin, boleh gak alat kelamin saya diasuransiin? Saya bilang jangan, preminya lagi mahal. Kedua Pak, tamu saya dagang kuburan, lobang kuburan. Ya, dia jualan lobang kuburan. Dia remesnya alat kelaminnya dia. Dia salaman sama pembeli kuburan. Dia ngomong gini, beli sekeluarga ya. Biasanya jual 1 lobang kuburan aja susah ya, luar biasa. Tapi hari ini dia dapat pembeli 13 lobang kuburan. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi yang dibeli sama dia suami istri, anaknya 3, suami istri anaknya 7. Wow, gue bilang, masa dagang kuburan aja bisa laku, masa bapak dan ibu dagang rumah belum
apalagi dagang pom bensin. Nah coba deh Pak praktekin ilmu RDI Pamungkas. Ini sebenarnya ilmu tahun 2007, baru saya explore lagi, explore apa namanya ya, di explore lagi baru di sekarang nih, baru 9 hari manjur. Jadi Bapak dan Ibu remes alat kelamin, datang dah ke tempat arisan, salaman ibu-ibu yang arisan. Kalau narik kasih ke gue ya, kalau narik kasih ke gue ya, kalau narik kasih gue, kalau narik kasih ke gue, kalau narik. Ibu duduk manis aja, nanti kalau dikocok yang ibu salamin dia namanya keluar, nanti duitnya disetor ke ibu. Nanti kalau semuanya udah nyetor ke ibu, dalam waktu misalkan setahun, ibu tinggal kabur. Galah. Nih, manjir. Jadi ada hikmahnya juga. Hari ini saya privat di bawah, masih ngobrol, saya tanya privat, mau saya yang tadi saya privat, oleh-olehnya yang tuh tadi, kantong celananya dibolongin. Jadi buat salaman. Nah, Bapak dan Ibu main naik pangkat dari kolonel jadi jenderal bintang 1, ya main-mainlah ke HRD, direktur HRD, salaman. Saya terbit ya, ter tuh telegram, saya dipromosiin ya, saya dipromosiin ya, saya dipromosiin. Atau Bapak dan Ibu apa? Saya nggak hafal hajatnya, yang ada di sini nggak hafal. Apa aja? Ji, bisa gak kontrakan gue jadi milik gue? Bisa. Bapak remes, Ibu remes, tempelin di dinding kontrakannya. Jadi milik, jadi milik, jadi milik. Sampai apa buktinya Ji kalau itu kontrakan jadi milik? Minimal alat kelamin Ibu nempel di dinding. Tepuk tangan dong. Biar gak ngantuk. Nah, ini yang punya separuh bantul nih. Sini. Baju kebalik, istiqomah. Salim dulu. Pak, Bu, ganteng nggak? Ganteng nggak, Bu? Tapi kan saldonya, Bu. Yang bilang ganteng fitnah ya. Sedang. Bu, bayangin Bu, dulu Raffi Ahmad ngontrak, bocor, jelek, kecil. Berapa setahun? 5 juta Bu. Kontrakan apa 5 juta tahun di Bantul Bu? Ada gak? Jadi kalau di dalam rumah pakai payung? Hah? Rumahnya dipastikan? Tapi nggak dikaretin kan? Enggak. Sekarang full senyum. Alhamdulillah. Ini ada satu berita ya, saya kemarin. Baru-baru ini? Tadi pagi kan? Tadi pagi kemarin. Kemarin pagi. Ini kebetulan dari CD. Apa itu CD? Saya kan baru. CD itu apa? Saya jalan. Oh, sempak. Kirain koncawan dis. Iya, iya. Saya itu kan punya gaya Pak. Bentar. Punya 3 di dalam mobil, 1 simpan di mana? 2, 3-3 warna yang sama. Bekas pakai itu. 1 warna biru. Merah hari. Awalnya warna biru, setelah 9 hari nggak dipakai jadi warna apa? Biru keruh. Kan 3 Pak pakai itu. Jadi tabrakan kemarin. Mas Raffi Ahmad coba bilang, cantik jangan berisik dong gitu. Saya tabrakan di Temon. Biar yang polisi lah kemarin. Ditabrak. Iya, Nabrak apa ditabrak? saya nyenggol polisi itu, Pak Tony. Mobil polisi disenggol. Mentang-mentang udah kayak RDA aja. Hah? Mobil baru penyok. Alhamdulillah. Dia penyok juga sama Pak itu. Polisi penyok, sampean penyok. Tapi polisi kan nggak mobil baru, mobil dinas juga. Pak polisi ini orangnya nih yang nabraknya. Kalau nyari. Dia lihat lagi. Itu orangnya Pak, itu dia polisi itu diam gini, diam.
Ini dia mau ngapain dia? Nggak mau ngapain? Nggak minta ganti rugi? Kabur. Ya iya deh, nggak ngapain orang ente kabur. Kabur sih dia saya sini. Dia jadi apa? Polisinya lagi lihat tuh. Polisi, nih pelakunya Pak Polisi. Kata Pak Polisi, aduh. Mungkin dia tuh apa dia? Kabur aman, kamu bisa kembali itu. Emang sengaja dibalik, Pak. Jadi yang Aman dari ya? aman ada apa ini? Ini masih tidak jualan. Terkesima kali lihat Raffi Ahmad. Us, yang nabrak kayaknya artis. Pakai ini pakai. Oh. Feeling saya Kang Nur, Kenapa? polisinya tamu RDAY juga. Karena dia di RDAY viral, jadi kalau mau ngobrol boleh keluar ya. Cakep ya. Karena dia viral, wah ini kalau gua minta ganti rugi, ya kan? Takut kualat. Soalnya polisinya belum terkabul, pengen naik pangkat. Dia hobi terkabul. Terus kemudian yang Yang baru cair, yang baru deal. Malaysia. Kemarin saya kenapa ya? Nego apa? Nego apa? Kasih tahu nih yang lain biar masuk UGD. Oh, yang luasnya tuh 12 sampai 20 meter. 12 kali 20 meter. Itu buat apa rencana? Jam dan anak-anak. Toko jam mainan anak waktu itu ngomongnya atasnya lah pantai pijat. Udah ada itu. Hah? Ngomong waktu itu mas aku mau bikin pantai pijat mas. Hah? 7 miliar. Sekarang kondisinya masih sewa dulu, tapi yakin nggak pasti jadi milik? Jadi milik, jangan beli. Jadi milik. 60 juta, seharga 7 miliar. Kalau dibayarin, Kang Nur kasih 7 miliar. Emang bisnisnya apa? Mas Raffi Ahmad bisnisnya apa? Kasih tahu dong. Saya itu yang kerja. Jam apa? Jam. Dan tidak mau bertemu. Jam tembok, jam dinding, jam tembok. Sudah serangan tahun. Oh 5 tahun berjalan. Ini kan Di mana tokonya? Tokonya di mana? di Bantul. Oh, di Bantul. Ada tempat. Ini dari Bantul ke sini? Iya, Bantul. Ya, iya. Silakan mari. Iya, iya, iya. Ini Mas, ini bukti ya, bukti ya. Nah, kalau saya. Nah, kalau saya ini ya ini. Siapa yang bilang? Hah? Ya bu? Ya ibu nggak nonton YouTube nggak nyimak. Ibu nonton dulu dah. Ibu. Hah? Bingung ya. Nah. Jangan. Jadi pencerahan di RDAY bayar apa enggak? Bapak yang enggak. Privat? Saya sudah bayar tadi. Sampai udah privat belum? Belum ya? Belum. Nggak apa-apa, yang penting terkabul. Belum, tapi kok udah terkabul sih? Yakin. Udah masuk grup belum? Udah, kemarin udah. Kemarin? Kemarin. Emang udah kesini berapa lama? 3 bulan baru bu, katanya bu. Masuk grup baru kemarin-kemarin. Tapi kalau dibaca nggak tahu ya. Diem aja, kagak rewel. Bapak kan nggak baca. Awal demen yang begini-begini nih. Dulu datang muka berak bu. Iya, kamu curhat gitu. Muka berak ya bu, bukan muka orang mau berak ya. Muka berak bu, kebayangkan ada berak di atas mukanya gitu. Kalau kata Pak Haji gini, ganteng kagak, Hitam ya. mancung kagak, jelek iye, putih kagak, tapi saldonya meledak. Lebih dari yang saya harapkan. Yakin dan pasti berhasil semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kita tampilkan Haji Raffi Ahmad. Malu. Ini ada hajat apa depan mata? Sini Pak, Pak, jangan di jalan Pak. Ah, itu Pak lewat. Hah? Rumah? Ruko? Apa ya hajatnya? Mau nikah. Nah, Bapak Ibu, satu persatu hajatnya terkabul dan sekarang dia datang katanya hajatnya mau nikah. Fokus satu hajat ya. Dia emang nggak manuk bu, jadi datang satu. Mau nikah ngomong-ngomong calonnya dari mana? Tar. Masih bingung milihnya, Pak. Masih bingung milihnya? Gimana? Karena banyak. Nah, kemarin nggak tergoda. Ada Nagita nih kayaknya nih. Bukan Nagita? Hah? Bebek. Coba penonton di YouTube nih kurang yakin, kurang percaya. Pembuktian mana foto bebeknya? Kasih lihat. Hah? Gua mana? HP nggak dibawa? Waduh, dia saking takut gak mau rekam, HP-nya tinggal di mobil. Beneran? Oh. Ya intinya bebeknya dia gadis di bawah 30 tahun.
perawat di Singapura, jago bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris? Tanya, dia benar ya? Hah? Dia benar nggak usah. Sama sekali? Yes no aja nggak bisa? Jago? Ngomong-ngomong pakai ilmu apa tuh? Nah, Nah, mau saya Pak, Bapak dan Ibu juga harus terkabul dan pasti. Ya, nah ya, tadi barusan saya ngomong Pak Hengki, bos. 1 menit dong motivasi tamu saya. Kenapa kok orang hajatnya lemot? Iya, Pak Hengki belum muslim loh. Belum muslim. Belum. Karena bentar lagi nyaris. Tapi yang dipraktekin apa tahu Pak Hengki? Kalau naik mobilnya Pak Hengki, dia mengucapnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah. Benar gak bohong? Benar gak? Iya, ini mungkin putrinya kan di Australia. Ini juga pasien militan juga. Yang diucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pasti dosennya baik sama aku dikasih nilai lulus. Alhamdulillah. Begitu juga Pak Hengki. Nah, Pak Hengki ini kemarin kita privat sama Dara, Pak Hengki, sama Novi. Kita berempat di Hotel Novotel. Nah, saya ajarin Pak Hengki, Pak, walaupun Pak Hengki belum muslim, berani gak ngucap alhamdulillah? Jamin ya? Pasti gue jamin lah. Nah, dia ngucap alhamdulillah, alhamdulillah saya diperpanjang. Kan udah habis jatuh tempo. Alhamdulillah diperpanjang, alhamdulillah diperpanjang, alhamdulillah diperpanjang. Paginya ketemu sama orangnya, langsung pemiliknya itu yang mau eksekusi bilang ke Pak Hengki, gue perpanjang ya 3 bulan, bener? 3 bulan. Tuh, tepuk tangan dong. Bos, tolong sedikit dong. Kenapa kok tamu-tamu saya hajatnya lemot? Pak Hengki ini yang ngasih mobil saya Land Cruiser. Pak Hengki ini yang ngasih mobil saya Land Cruiser. Yang ngasih mobil saya Robicon namanya Pak Sultan, sahabatnya Pak Hengki. Yang ngasih saya Mercy E250 terbaru, Mercy sahabatnya Pak Hengki juga, namanya Ibu Rini. Nah, coba bos kasih motivasi sedikit aja. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Hengki. Ya, pengalaman saya selama dibimbing sama Pak Haji. Jadi dalam hal ini Pak Haji ini kan sering bantu kita. Sampai kadang sehari ini dia cerita sama saya dia nggak tidur nih. Jadi mohon kepada teman-teman Bapak Ibu yang kita sama-sama tersayang terkasihin supaya doakan beliau juga agar beliau selalu sehat. Karena kita juga butuh beliau kan gitu. Jadi saya mohon setiap kali ada hajat atau permintaan, tolonglah ingat ke Pak Haji supaya Pak Haji selalu didoakan maupun keluarganya. Karena keluarganya ini boleh bilang nggak ada waktunya untuk Pak Haji. Pak Haji benar-benar khusus untuk ke kita semua nih. Jadi keluarganya ini ya sebetulnya sangat membutuhkan waktu beliau. Tapi beliau nih kalau saya tanya, Ji lu kak, saya bilang cerita sama Pak Haji, di rumah sakit atau di itu selamanya ada liburnya. Kenapa you nggak libur? Dia bilang, nggak apa-apa, saya dengerin orang-orang yang terkabul aja udah saya happy gitu. Itu obat buat saya. Yang luar biasanya lagi, saya lihat beberapa kali biasanya orang berobat kan ngasih mahar. Yang ini suhunya yang kasih ke pasiennya. Di dunia cuma satu-satunya kali ini. Jadi intinya sebenarnya bukan malam ini aja Pak Haji kasih. Udah beberapa hari yang lalu, kapan udah sering nih beliau nih kasih duit ke pasiennya. Jadi pengalaman saya yang udah menurut saya yang kita perlu perhatiin yaitu seperti Pak Haji yang ngomong bahwa kita setiap detik dalam hidup ini kita harus mengutamakan Allah. Jadi kalau memang ini kadang kita nggak bisa, kalau kita berdoa kita nggak bisa cuman seperti hafalan aja gitu. Jadi kita harus pakai rasa dan sadar bahwa kita itu sedang berdoa pada saat itu kita membayangkan bahwa memang Allah ada di pihak kita, sedang di dalam kita. Karena di dalam kita ini ada roh. Saya karena background saya orang Jawa, jadi orang Jawa bilang itu harus nerimo dulu. Kondisi apapun yang kita kejadian, kita harus bersyukur. Dengan adanya kita nerima, baru nanti kita bisa harus lewatin itu. Jadi kita yang namanya ada energi kita kalau energi kita rendah, kita suka ngeluh, nangis, terus pokoknya nggak bisa menerima apa yang kita sedang jalanin. Malah itu membuat kita seperti yang Pak Haji bilang, kalau kita makin banyak mengeluh, ya ke arah yang mengeluh itulah yang makin ambles ke bawah, lumpur hidup. Ngeluh, ambles. Guru tuh ambles, makin jauh. Nggak boleh. Lanjut. Jadi kita harus selamanya dalam setiap saat kita harus bersyukur, selalu bersyukur aja. Baik itu kondisi enak nggak enak, kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih. Dan saya juga belajar, ya juga dari Pak Haji juga pernah ngomong, ya itu betul. Jadi kita berdoa, kadang kita jalan pun kita berbuat kita kayak berdialog sama Allah atau yang kita percayain sebagai roh kita. Kita berdialog, ngobrol, apapun yang kita alamin, kita berdiskusi.
meskipun seolah-olah kita nggak ada jawaban, tapi itu pasti ada clue atau apa ya, seperti kita memberikan apa, tahu-tahu nanti kita menghadapi apa yang ya dalam hati, dalam kehidupan sehari-hari itu seperti orang mengalami sesuatu. Menurut saya hidup itu semua ya mujizat gitu. Apa yang kita sebenarnya kita bangun tidur, kita bisa bangun tidur. Banyak orang-orang di dunia ini yang bangun tidur aja nggak bisa bangun tidur karena dia kena sakit lah. Kita bisa mendengarnya ya, kita harus selalu bersyukur, dan pada saat kita harus sadar bahwa kita pada saat berdoa ya kita berdoa, jangan mengingat masa lama yang udah kejadian begitu, yang luka, yang nggak enak maupun yang enak, tetap kita harus ingat hari ini yang kita sedang kerjakan sekarang. Kayak sekarang ibu bapak lagi dengarkan pencerahannya Pak Haji, ya udah fokus aja, jangan ingat-ingat lagi, wah saya disakit ini, sakit itu, dan juga, jangan juga takut akan masa depan. Bisa nanti besok saya nggak bisa bayar hutang, saya bisa makan enggak, saya nanti sakitnya gimana, udah lupain aja. Kita pokoknya bersyukur, dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi nomor satu gini Pak. Kenapa hajat kita lemot? Karena kita mikirin yang ke depan besok. Besok hari Senin, gue mesti bayar 200 juta. Nggak boleh Bu, Pak, nggak boleh. Emang umur lo sampai hari Senin? Orang umur lo besok Minggu sore selesai. Iya Bos? Kesindir kalau? Kesindir? Oh kesindir katanya. Jadi besok hari Senin Bapak nih harus bayar utang 200 juta kewajiban. Nggak boleh Pak, Bu, nggak boleh. Kan besok masih hari Minggu, Seninnya besok. Janganlah. Jadi yang diucap apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hari Senin pasti ada uangnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Seperti yang dipraktekin sama Pak Hengki, sambil nyupir, sambil ngucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya diperpanjang waktu. Kata dia, sebulan juga gue Alhamdulillah cukup. Saya nggak mau, saya maunya 3 bulan. Ini udah hampir nyaris 1 bulan habis, ya kan? Alhamdulillah masih 2 bulan lagi. Nah mau saya, bisa gak Bapak dan Ibu dari bangun tidur sampai mau tidur ngucapin Alhamdulillah, Alhamdulillah 99 kali, langsung dilanjutin, pasti besok nggak dilelang, pasti besok nggak disita, pasti besok kebayar. Apa aja hajatnya, kan saya nggak hafal. Bisa? Oke. Bapak dan Ibu inget gak 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 1 hari yang lalu saya ngucapin berulang-ulang, hajat terkabul karena nyumpain hajat. Ingat? Lupa kali ya? Ada tamunya RDI yang sandalnya hilang. Sandalnya sandal merek Swallow. Harganya cuma berapa tuh sandal Swallow? 10.000. Sandalnya hilang, dia langsung nyumpain, pokoknya sandal gue sampai gak ketemu, utang pinjol gue yang 200 juta lunas. Menang banyak. Kalau begini caranya, apa nggak semua peserta sandalnya nggak dipakai entar? Menang banyak. Akhirnya dia nyumpain, pokoknya nih gua nggak akan pakai sandal karena utang gua pasti dilunasin sama Pak Haji. Waduh, janganlah. Senjata makan Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu hari ini coba ilmu nyumpain hajat praktekin. Kedua, coba Ibu jangan sekali-kali melihat masa lalu. Nah, nggak boleh. Ini gara-gara mantan suami gue nih jadi gue begini. Jangan Bu. Dan maunya saya, Bapak madepnya ke depan aja tuh. Fokus aja ke depan. Jangan ke belakang. Kenapa? Karena di belakang kalau Bapak lihat mobil, spionnya kecil, kacanya kecil. Karena dia masa lalu. Tuh kecil. Tapi yang di depan kacanya lebar. Betul? Apa ada kaca spionnya selebar kaca depan? Apa yang ditanya? Lemot itu sama. Contohnya lemot gimana contohnya? Bikin nggak kekencangan. Contohnya lemot. Contohnya Mbak. Susah berapa itu? Hah? Ya, pengen lebih baik lah saya kalau belajar. Emang sekarang susahnya di mana? Pengen berubah lebih baik itu. Ya sekarang emang nggak baiknya kenapa? Rumah ngontrak atau gimana? Maksudnya belum. Maksudnya masih di kumpul sama orang tua. Oh, terus? Ya, pengen udah berkeluarga? Belum masih. Belum, masih bujangan. Umur? Ada 60? Ada 70? Belum masih. Umur berapa?
setengah 7. Oh, terus apa kegiatan sehari-harinya? Driver. Hah? Supir. Supir apa? Ya. Di kampung itu kan ada rental gitu aja. Mobilnya mobil siapa? Ada dulu, kadang rental aja. Kadang ada yang orang yang pilih aja, kurikulumnya kita aja. Oh, terus masih udah kemana aja? Kenapa nasibnya begini? Belum kawin, rumah belum punya. Udah nanya-nanya belum ke siapa? Ke Ustadz, ke Habib, ke Kiai atau ngobrol? Udah belum? Oh belum. Terus apa yang tertarik dari sini? Tahu sini dari mana? Apa yang tertarik dari YouTube? Coba. Apa yang tertarik, yang bahas apanya dia tertarik dari YouTube? Lama aja. Bisa Terus? kita juga bagaimana kita kedua-duanya bisa jalan aja. Kedua-duanya itu apa yang mana? Dari dunia akhirnya kan juga tercapai. Itu aja. Nah, masih sama Allah gimana komunikasinya? Hubungan sama Allah gimana? Bagus apa enggak sama Allahnya? Bagus aja. Kurang bagus. Yang mana yang kurang bagus? Coba kasih tahu saya. Mungkin soalnya bertempat. Terus? Bolong-bolong gitu. Terus? Mungkin pada yang lain, terutama sedekah mungkin jelas sekali kurang lagi. Nah, mulai hari ini coba aja dipaksain dulu komunikasinya Allah diperbaikin, kayak sholat tepat waktu, ba'diyah qobliyah dikerjain, berjamaahnya nggak boleh bolong, sebelum azan subuh udah duduk di masjid. Itu nomor satu, itu dulu. Nanti kalau udah berjalan, bangun tidur senyum, nggak boleh jadi Tuhan kecil, nggak boleh berandai-andai. Andai kata saya punya uang 25 juta, saya tak DP angkot. Nah, coba jangan dulu. Itu bisa gak jadi Tuhan kecil? Kamu suka jadi Tuhan kecil gak? Contohnya Tuhan kecil tuh berandai-andai. Andai kata saya punya uang 25 juta, saya mau DP angkot, itu nggak boleh. Di sini nggak boleh DP. Kalau bisa beli cash, kenapa DP? Gitu. Pokoknya yang namanya DP nggak bisa. Ntar diajarin caranya gimana beli tunai gitu. Terus apa lagi? Jadi masih kesini sendiri. Ya udah coba perbaikin dulu sama Allahnya. Terus kedua, orang tuanya masih ada yang lagi perempuan. Nah, bisa gak kamu kalau dinasihatin nama yang perempuan, ibunya, bisa gak kamu nggak ngejawab? Itu doang. Suka jawab gak lo kalau malu ngomong? Nggak boleh. Cangkemmu itu, cangkemnya dikunci. Jadi kalau mamahnya ngomong apa, ya bu, ya makan, ya bu, besok ini ya, ya, itu yang bikin kamu dapat jodoh, itu yang bikin kamu punya pekerjaan tetap, itu yang kamu bisa punya penghasilan itu. Soalnya nomor satu, bisa gak apa yang mamahnya, ibunya ngomong nggak ditentang? Nah, kamu tuh juara satu kalau suruh nentang. Hah? Coba jawab sih. Iya. Hah? Kurang kencang. Ini kamu lo. Iya. Hah? Jelas. Kenapa kamu tentang mamahnya kalau mamanya ngomong? Kepriwi coba. Gimana ceritanya? Gak apa-apa. Ayo. Mungkin nggak cocok, mungkin soalnya kita juga emosional. Emosional. Nah, bisa gak emosionalnya disembelih? Itu emosionalnya disembelih. Kalau kamu nggak disembelih emosionalnya sampai umur 60 tahun, sampai umur 70 tahun, ya begini aja kan saya. Kalau bisa, kamu tuh tidak bekerja, tapi bisa punya penghasilan sebulan 1 miliar bersih. Caranya apa? Salah satunya itu tadi, sama ibunya ngalah. Nah, kamu tuh nggak ngalah gitu loh, Bu. Jadi kalau ibunya ngomong, belum selesai ngomong sama dia langsung diserang. Yes. Temenan parah. Coba jawab. Kagomi. Jelas. Cangkemmu. Buat yang tertarik dari YouTube saya, kok bos jauh-jauh dari Lamongan mau berangkat ke sini, apa yang tertarik dari bahasa saya, apa yang di YouTube? Sedekah kan? Sedekah istri. Yang mana sedekah istri? Contoh deketin nih. Contohnya memaksimalkan kemampuan atau diusahakan untuk memberi. Iya, maksain. Sebelum makan sedekah, sebelum merokok sedekah, bangun tidur sedekah. Itu yang bikin kamu berubah. Mumpung kamu masih dikasih umur panjang, coba paksain, karena dengan sedekah bisa merubah segalanya. Orang sakit bisa sembuh sedekah, orang nggak nikah dia sedekah nikah. Karena kita punya tamu gadis
usia 58 tahun, dia sedekahin 12 kali penghasilan sebulannya 13 juta kali 12 156, dapat bujangan teman SMP-nya sebangku. Oh, karena bos pekerjaan nggak tetap, apa aja yang bos bisa sedekahin. Misalkan bos nyupirin nih bos, yuk dikasih duit sama dia 100, bisa nggak yang 100 jangan buat makan, lu sedekah dulu. Bos nyupirin saya yuk bos, kemana? Kota, pulang dikasih 150, bisa gak yang 150 disedekain? Itu yang bisa merubah nasibnya. Nanti kalau udah banyak, nah baru kamu berbagi luar biasa. Itu aja. Besok lagi pertanyaannya. Apa yang nanya lagi? Hah? Jadi kesimpulannya datang jauh-jauh ke Bogor, dapat dari saya apa coba? Kasih tahu saya dulu dong. Dapat triknya. Apa dapatnya? Harus berani. Harus muka tembok. Kan bos kadang mukanya nggak tembok. Nah coba muka tembok itu apa? Muka tembok. Terus kedua, tidak boleh nyamber ucapan ibunya. Jadi ibunya kalau belum ngomong selesai jangan kamu samber dulu, kan ibunya masih ngomong kamu langsung samber, nggak boleh. Gila loh, emaknya disamber, gimana wong dia? Terus gimana Pak? Kalau sedekah subuh, sedekah subuh tuh paksain dari habis asar sampai sebelum subuh, jam 3 ketemu jam 3, paksain. Misalkan masih di kantong ada berapa? 75.000, paksain keluarin 75, jangan disisain. Lantar makan gimana? Lontar ada, tenang aja, pasti ada. Nah yang bikin kita nasibnya nggak berubah, khawatir apa iya ya, kalau kayak semua nanti gimana besok pagi? Ya elah, itu yang bikin hajatnya lemot. Kamu saya yang utangnya 614 miliar, yang utangnya 13 miliar, itu dia cuma lunasnya itu karena syukur. Karena ayatnya siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi. Dia tidak bekerja, dia tidak syariat, tidak ikhtiar, dia hanya syukur. Alhamdulillah, ya pastinya ya dirogoh dong. Karena kan ini kan ilmu kearifan lokal. Sekarang ini bisa bayangin Bu, anak kecil bayi yang rewel menjelang maghrib nangis guling-gulingan, itu diselakangin sama neneknya, atau diselakangin sama ibu kandungnya, atau diraukin, atau di apa kalau bahasa Sundanya kan? Dicamah. Ya dicamah. Itu koyak anak bayi bisa diem dan diem. Bahkan setannya lari kocar-kacir. Itu sekelas setan. Apalagi utang, pastilah salah nih dia. Tapi kan orang kadang ngomongin jelek. Masa sih utang lunas pakai selakangan? Kan belum nyoba dulu. Jadi kayak kita makan soto, enak nggak sotonya? Enak. Kayak gimana rasanya? Ya mesti dicicipin dulu. Ibu praktekin dulu. Kok aku dipraktekin kok belum kelihatan hasilnya? Terus. Kan utangnya udah berapa lama? Udah setahun, 10 bulan. Masa ini nyelakanginya cuma seminggu? Terus namanya konsisten. Saya nggak setuju utang lunas karena nyicil, belum ada yang lunas di Indonesia. Utang lunas karena jual aset, belum ada yang lunas. Utang lunas karena bayar. Yang setuju adalah utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, saya setuju. Karena tadi. Kedua, paksain ibu sama bapak, hindarin ngeluh. 3M, hindarin mikir, hindarin sedih. Itu doang. Tapi kalau ibu masih ngeluh, angkat tangan kita. Hindarin mikir. Jadi tidak boleh ngeluh, tidak boleh mikir, tidak boleh sedih. Selama ibu mikir, gak bakal utang lunas. Tidak ada orang utangnya lunas karena mikir. Saya punya utang sama saya pada bayar. Saya yang punya utang sama saya pada kan selakangin tangan kiri tangan kanan, sebut namanya Abdullah yang di Jalan Panca nomor 5 gitu. Tapi yang bagus sih jangan ditagih. Kalau ibu nagih takutnya dia bayarnya lama. Nah selama dia nggak bayar karena ibu udah nagih, penyakitnya dia pindah ke kita. Kalau ibu diemin, legowo, tidak ditagih, itu rezekinya digantinya 10 kali lipat dari yang uang kita di dia. Kalau uang kita di dia ada 1 miliar, itu nanti yang masuk 10 kali lipat, itu pasti.
Tapi kalau ibu nagih, untung-untungan dia bayar alhamdulillah, dia nggak bayar, dia bayar pakai penyakit. Misalkan dia diabetes, kita kan diabetes. Saran saya udah nggak usah ditagih, nanti Allah ganti 10 kali lipat itu pasti dan nggak pernah gagal. Misalnya duit ibu dipakai orang 300 juta, ibu nagih, belum tentu dia bayar, kan dia nggak punya aset. Yang ada dia malah jual-jual aset nanti di luar kota, Kalimantan di mana. Jangan ditagih, nah itu bisa balik 3 miliar. Tapi kalau ibu nagih, dia cara penyakitnya dia pindah ke kita, rugi. Nah, Pak Haji bayarnya pakai apa ya? Bayarnya pakai apa ya? Nanti dia bayarnya Bu dari umurnya pendek. Jadi kalau ibu punya duit dipakai orang 300 juta, kan ibu nggak mau nagih. Ntar umurnya di diskon. Nah umurnya itu ditukar jadi duit balik ke ibu dalam itu 10 kali lipat. Misalkan umurnya harusnya dia 60 tahun, 58 udah lewat besok, atau 55 udah lewat. Lumayan kan diskonin umur orang. Caranya tinggal kita melahir rumahnya dia. Assalamualaikum. Pas kita lihat dia meninggal, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan kita nilai wa ilaihi raji'un Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mati dua. Oke. Jadi jangan ngeluh. Kalau bisa duit di orang jangan ditagih. Biar umurnya dia pendek, umur ibu panjang. Kok bisa sih? Ya kan begitu permainannya. Tinggal ibu nanti melayat ke rumahnya dia. Oke. Ada lagi? Saya ingin apa? Proyek saya mencapai lebih dari 20 M. Itu tadi jangan ngeluh. Kalau ngeluh itu dibalik dulu, jangan ngeluh. Nanti praktekin nih berapa minggu, nanti datang lagi kita ngobrol. Yang penting jangan ngeluh dulu. Kalau ngeluh nggak bisa. Oke, Sep, Ibu. Ini barang dari Sumedang 2. Oh iya, apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika. Terus? Saya juga hampir sama, tapi mungkin saya terutama di saya punya hutang keluarga, jadi sama uang saya di luar, akhirnya saya punya hutang ke orang juga Pak. Yang di luar jangan ditagih bisa nggak? Kalau lo berani, hah? Berani ya, jadi tagih. Ya. Terus karena memang kemarin saya sangat berurusan dengan rentenir Pak, jadi akhirnya kemarin aset saya rumah udah melayang berdua. Kan sebelum ketemu saya, kan ketemu saya nggak melayang. Iya, kendaraan juga sudah nggak ada. Tinggal sekarang yang ditempatin aja Pak. Satu, saking saya udah nggak tahan pengen bayar utang ya, saya mau jual juga aset yang ini gitu. Ya. Ya, saya minta solusinya gimana? Solusinya satu, nggak boleh ngeluh yang tadi saya ajarin. Sama 11-12. Kalau pengen cepat lagi utangnya lunas, paksain uang kita yang di luar, lupain, itu lebih cepat lagi. Kalau kita nginget, jadi kesel. Lupain lah, kan ilmukan umbe pakai. Itu namanya sabar. Tau gak sabar? Jengkel ditahan, namanya sabar. Ini jengkel, tahan. Namanya sabar. Nggak boleh, namanya legowo. Jadi nggak boleh ngelus dada. Diem aja. Kalau ngelus dada namanya sabar. Sabar, sabar. Nah orang yang penyakit, orang yang suka sabar, penyakitnya bonus dari Allah, ambeien. Karena kan ngeden, kesel. Jangan kesel, orang kesel nanti ambeien. Saya kan kalau ambeien, udah nggak usah. Pokoknya legowo aja. Kedua, kalau ibu pengen cepat lunas lagi, caranya kuncinya satu. Paksain sedekah subuh, belum ajan subuh, sedekah. Apapun hajatnya, mau utang, mau jodoh, mau tukar tambah istri, mau tukar tambah suami, paksain subuh, manjur dulu. Lu jangan makan, jangan beli beras, lebih baik sedekah. Kita ada, lu jangan ngomong nggak ada, kan nggak ada beneran. Ucapan adalah doa. Bapak dan ibu jangan ngomong sembarangan. Kalau saya nggak punya uang, gimana sedekahnya? Jangan, ntar dia nggak punya uang, nggak bakal sedekah lu. Karena di sini manjur. Ucapan adalah doa. Bapak dan ibu nggak bisa ngomong sembarangan. Ngomong sembarangan itu yang dikabul. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu
dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.